Tren IM di 2025 ini pasti bikin kamu kaget. Nah, kita akan kupas tuntas di segmen Bincang Audio. Akhirnya Bando Bincang Audio ada lagi di tahun 2025 ini. Kita munculin lagi nih Bincang Audio. Udah lama banget segmen ini nggak ada kan. Nah, kita mau munculin lagi di 2025. Yang belum tahu, Bando itu di mana segmen kita ngobrolin segala hal seputar audio. Tips audio, informasi audio, gosip-gosip, produk-produk yang terbaru, pokoknya apa aja semua tentang audio. Makanya namanya Bincang Audio alias Bando. Kali ini gue ditemenin sama Adam. Nah, kita akan ngobrolin kira-kira tren apa untuk in-ear monitor alias IM di tahun 2025 ini. Dam, Ya. nah kita kan mau tahu nih di 2025 itu apa aja yang lagi rame. Tapi sebelumnya pasti kita mesti tahu dulu tahun-tahun kemarin apa aja yang ramenya di mungkin 2023, 2024. Tahu nggak lo di 2023 yang ramenya lagi apa tuh? Masih ingat nggak 2023 sih? sih kebanyakan yang bagus-bagus di single dynamic drivers Ya, ya. betul, gue setuju. Jadi tahun 2023 itu banyaknya orang-orang balik lagi, kan sebelumnya tuh KZ tuh kan yang multi driver. Jadi yang misalnya 3 driver, 5 driver, sampai 12 driver gitu. Terus dibalikin lagi di 2023 itu orang balik ke single driver, single dynamic driver gitu. Jadi balik lagi ke situ. Lu masih ingat kan? Di 2024 trennya apa aja? 2024 mulai ada tren ini di tuning Ya, nozzle Nozzle. tuning ya bisa dilepas-lepas. Ini kalau nggak salah nih kayak gini nih. ya kayak Simgot 500 500 LM. Tuh, bisa dicabut-cabut kan. Ini tahun kemarin nih lagi rame banget kayak gini-gini. Iya, banyak. Terus ada juga yang lebih murah lagi daripada itu di TRN Cons misalnya. Ntar ada kunci masih di sini. Ini. Ah, iya itu. Terus ini. Oh iya, ini juga si jacknya banyak masih yang cara- udah bisa modular. Nah, tuh. Bisa diganti-ganti. Jadi trennya lagi rame banget nih. Jadi bisa ganti-ganti jack, ganti tuning nozzle, ear tips banyak banget. Kan banyak sekarang, kemarin-kemarin tuh banyak banget IM yang ngasih berbagai macam jenis ear tips supaya kita bisa pasif tuning sama IM-IM-nya. Iya. Apalagi tuh? Selain nozzle yang bisa dituning, ada juga varian lainnya kayak gini, Keep and Clean. Ini juga sebenarnya Planar. bukan. Keyfine planar yang ini. Nah, planar. Planar yang pakai driver planar. Nah, itu kan juga tren tahun lalu. Iya. Sebenarnya yang planar juga makin sini makin banyak yang muncul. Iya. Tapi itu tuh kayak kalau menurutku ya, cloningan dari S12 Let's Hour. Terus misalnya tadi kayak tadi Keyfine nih, Clean kenapa nih? Keep and Clean tuh nozzle-nya bukan bisa diganti, tapi lebih ke filternya yang bisa diganti. Filternya. Mm-mm. Jadi kayaknya tahun kemarin ininya trennya itu kita main-mainin tuning tapi pasif tuning. Iya. Jadi dari ininya dari IM-nya, entah itu filter, nozzle, jack, ear tips, macam-macam. Nah, itu trennya. Terus ini yang satu, kita ada nggak sih? Apa tuh? Supermix 4 kita ada nggak sih? Supermix 4. Nggak ada di sini ya, nggak bawa ya. Tapi itu juga lagi tren banget kemarin. Jadi 4 teknologi driver yang berbeda, Dam. Oh, jadi multi drivernya lebih dari 2 gitu. Iya, jadi kan kalau kayak zaman dulu 3-4 tahun yang lalu kan KZ bikin misalnya dynamic driver sama balance armatur, tapi balance armaturnya bisa 4, 5, 6 gitu ya. Iya. Tapi dynamic drivernya cuma 1 gitu. Nah, ini yang Supermix itu kan teknologi ini 4 driver. Iya. 4 drivernya beda. Iya, beda-beda. Jadinya quad breed nya. Iya, jadi dynamic ada, balance ada, balance armatur, Ada planar. Sama piezo PZT. PZT. Itu yang biasanya dipakai untuk yang buat conduction. No. Nah, jadi itu biasanya dipakai buat komunikasi. Jadi dia ngegeterin. Jadi itu dipakai 3-3-nya. 4-4-nya. Gitu. Nah, tren di tahun 2023 kemarin, 2024 kemarin. Iya, selain itu juga dari KZ juga kan ngeluarin ini. Misalnya kayak KZ Castor. Tuning. Tuningnya dari switch-nya. Di sini ada switch tuning ya, ada macam-macam. Banyak banget kaset yang ngeluarin kayak gitu tahun kemarin kan? Iya. Yang sempat orang-orang suka tuh kayak kaset DeFi tuh. DeFi. Itu banyak banget tuh yang ngomongin. Castor, Iya, gitu Castor. kan? Banyak gininya. Terus apalagi yang tren-tren kemarin terakhir tahun sampai akhir tahun 2024 kemarin yang lo masih ingat? Kabel ada nggak sih? Kalau kabel, aku kurang ngikutin sih. Tapi kabel yang gue lihat sih kayak gini ya, mereka juga udah mulai berani ini kayak Conch ya kan? Mereka berani ngasih kabel-kabel yang bagus loh.
Iya, jadi nggak kayak kabel bihun gitu ya. Biasanya kan yang standar-standar gini lah. Iya. Oh iya. Ini juga, ini. Iya, DSP-nya. Iya, tren kemarin. Iya kan, 2024. Jadi banyak ya. Handphone lu masih ada colokan audionya nggak sih? Masih ada. Nah, lu mah masih ada, gua udah kagak ada. Tuh. Udah nggak ada colokannya. Jadi sekarang kalau mau gua yang kabel-kabelan pasti pakainya yang ini. Iya, jadi langsung coloknya Yang tanpa colok. jack 3,5 gitu. Ya, DSP. Belum DSP, lagi nih DSP. bisa dituning lewat aplikasi. Aplikasi, betul. Ya itu juga yang menarik banget ya. Jadi setahu gua bisa ke save di sini kan? Bisa. Iya benar kan ya? Iya. Jadi begitu kita masuk ke aplikasi, kita tuning, terus dia ke save ke sini. Jadi dimanapun kita pakai alat ini, DSP ini, IM ini, itu bunyinya akan sama. Iya. Karena udah dituning di situnya. Jadi ke save di sininya, di DSP-nya kan, di Iya. USB-C-nya. Gitu. Apalagi Dam yang tren-tren kemarin. Kalau ini Ini tuh sebenarnya ini kan semi open kan? iya semi open ya sini. Tapi mungkin masih jarang lah ya orang-orang yang tahu sama semi open ini tuh. Tanjulius Wanji. Jangan-jangan ini nanti Bisa jadi. bisa jadi. Iya. Ya, tapi ntar dulu ya. Kita nanti bahas nanti. Bahas ini dulu aja. Nah, kalau untuk 2024 kemarin, tonal tuning-tuningnya apa yang lagi tren? Sekarang tuh Yang 2024 kemarin dong, jangan sekarang dulu. Oh, 2024. 2024 sebenarnya ada tuningan baru. Hah? Sebutannya tuh meta tuning gitu. Ya, beta tuning kan Harman. Enggak, tapi Oh, ada bukan? beda lagi. Itu tuh di adjust lagi gitu. Dari Jadi Harmannya di adjust sedikit gitu. dari diffuse target gitu kalau nggak salah tuh namanya. Di tilting gitu. Jadinya kayak Gimana gambarnya kayak gimana? gambarnya kayak ini. Masih V-shape juga. Mas, sebenarnya U-shape sih kalau. U-shape. Jadi nggak terlalu landai, nggak terlalu tajam di tengahnya ya. Iya. Mungkin di 1500-nya nggak terlalu ke bawah gitu ya. Jadi, dia tuh kayak ini. Kalau kalian tahu Kiwi Ears K4, Iya. Nah, Ya, kan itu. gue juga punya itu. ya itu. Oh, kayak gitu. Kebanyakan sekarang kayak gitu. Kayak, Oh, bukan jadi kebanyakan arahnya ke sih. situ. Arahnya ke situ, nyari targetnya ke situ. Iya, mulai tuning ke situ sekarang tuh. Oke. Jadi tonalnya Harman target sama yang meta target itu ya. Iya. Ya apa sih namanya tuh kok disebutnya meta-meta terus sih? Ya mungkin karena itu tuh tuningan yang bakal gampang disukain orang orang-orang. suka. Iya, benar. Tapi kalau kayak tuning-tuning yang mid-centric itu kayak di tahun kemarin gimana sih? Mid-centric sih setahu masih Segmented ya? segmented sih. Kayak misalnya ini, Tanjulius Wanji ini menurutku agak mid-centric kalau dia. Mid-centric. Iya. Oke. Ini yang agak mid-centric ya? Ya menurutku iya. Atau yang lebih mid-centric lagi kayak Moonroplan, KZ Sound Heart Mirror Zero, terus FPZ juga ada yang Q1 Pro tuh. Biasanya gue belum nyoba sih. Tapi kan ada di Gak ada di gua, tapi Iya. belum dicobain. Belum gua buka itu. Dari kemarin ada aja di rumah gua. Ya, itu Itu bisa banyak juga. banget jadi gua PR buat nge-review. Sebel gua. Oke, ya udah itu yang tahun 2024 ya. Nah, di 2025 menurut lu nih ya, menurut lu ramalan lu in-ear monitor itu bakalan kemana nih arahnya? Kalau lu lihat akhir-akhir tahun ini, terus tren-tren teknologi IM-nya itu kayak gimana? Ya kalau menurutku ya kan IM tuh bakal tetap menggunakan DD-nya untuk bassnya. Dynamic driver, ya, gue tapi- juga setuju. Tapi untuk frekuensi atasnya tuh tidak akan menggunakan BA aja gitu. Nanti tuh bakal bervariasi kayak misalnya Moonrop May. Itu kan May. satu DD satu mikroplanar gitu kalau nggak salah. Oke. Terus ada yang baru dari KB Ear, namanya KB Ear KB02. Itu tuh satu DD, satu bond conductor di harga 600.000. Oh, bond conductor ya PZT itu Oh, sebenarnya PZT. PZT. Ini, lu ingat nggak waktu kemarin lu pada ke Papi kan ada teknologi driver baru tuh, Iya, yang yang MEMS. MEMS. Iya. Nah, itu gua nggak tahu itu gimana teknologinya. Aku juga belum ngulik sih soal MEMS itu, tapi Yang lu dengerin dari hasil audionya kayak gimana? ya kurang lebih masih mirip kayak planar sih kalau menurutku. Oh, jadi nggak terlalu deep bassnya dong. Atau dia bisa dapat kalau bass yang bagus? Bassnya bagus kok sebenarnya. Oh. Tapi untuk high frekuensinya tuh agak mirip planar atau PZT gitu. Tapi nggak kayak apa ya, nggak pastiki gitu rasanya tuh. Ya iyalah, kalau itu mahal kan, itu kan Iya, berapa? 30 juta. Iya lah, mana 30 juta plastiki gitu. Tapi benar-benar bagus gitu. Itu tuh
bener-bener serasa nonton konser gitu. Oh, jadi stagingnya kerasa. Iya, stagingnya 3D luas. imagingnya bener-bener sampai kita kayak di dalam situ gitu. Oh, gue pengen banget dengerin itu. Namanya apa sih? Namanya Teknologi tuh MEMS, iya, driver teknologi. MEMS, Kalau IM-nya tuh Soranic kalau nggak salah. Soranic. Soranic. Nah, teknologi itu maksudnya bisa kayak planner juga, mesti di drive dengan current khusus, jadi mesti high current, atau bisa langsung kita colok atau gimana? Sebenarnya sih waktu itu juga udah sepasang sama ampli. Oh, udah pakai ampli. Iya. Jadi kayak elektrostat dong. Ya mungkin kayak gitu. Mungkin agak mirip elektrostat kayak. Iya. Oh. Agak berat buat di drive gitu ya. Jadi butuh current yang gede untuk bisa ngedrive itu. Iya. Wah, itu teknologi itu, gue curiga itu bakalan nanti diterapkan. Gue nggak tahu nih tahun ini apa 2 tahun depan tuh. Karena kan masih mahal kan? Iya, masih mahal. Masih mahal 30 jutaan. Iya, tapi itunya juga dari apa? Nama IM-nya kan dikasih tulisan 2025 gitu tulisan itu kalau nggak salah. Oh. Ya mungkin tahun itu. akan rame di sini Iya. 2025. Tapi ini ramalan gue sih, kalau kayak gitu-gitu akan di mass production juga. Tapi mungkin bukan sekarang. Iya. Mungkin tahun depan apa 2 tahun depan. Nih, gue pengalaman gue waktu 2015 gue pertama kali main audio portable. Itu kita kaget banget waktu KZ ngeluarin 3 driver. Apa aja tuh? Jadi itu cuma 1 dynamic sama 2 balance armatur. Itu udah kaget banget. Karena gini, biasanya yang pakai teknologi kayak gitu itu IM-IM yang harganya belasan juta sampai puluhan juta. Tiba-tiba ada nih barang Cina nih. Udah pakai teknologi driver gitu. Ini tahun 2015 2016 ya, berapa 10 tahun yang 15 tahun yang lalu ya, kurang lebih gitu ya. 10 tahun yang lalu. Harganya dia jual under 1 juta. Ya kaget banget dong orang. Iya, benar-benar. Iya kan? Iya. Yang biasanya kita dapat dengan teknologi kayak gitu yang ya komposisinya 1 dynamic driver, 2 balance armatur, atau misalnya 3 balance armatur, itu harganya pasti mahal. Tiba-tiba dia ngejualin 300-400 ribu. Iya, gila ya. Iya, itu luar biasa. Nah, makanya nanti kayaknya MEMS ini suatu saat bisa nih, mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun. Kayak kemarin. KZ ngeluarin apa? Planar kan? Iya, planar. PR1, PR2, PR3. Under 1 juta. Under PR3 sekarang berapa? 600? Iya. PRX juga. PRX. Tadinya kan kalau teknologi planar, kalau kita lihat, kayak kita tuh pasti analoginya pasti dengan headphone Stax gitu kan. Yang harganya belasan juta, bahkan puluhan juta. Tiba-tiba ada in-ear monitor ngeluarin planar, harga segitu. Iya, gila banget ya. Gila emang. Nah, makanya mungkin ya tahun depan nih 2025 ataupun mungkin 2026 di mass production juga tuh sama KZ kayaknya, jangan-jangan. Ya bisa jadi sih. Bisa jadi ya. Oke, itu dari teknologi driver. Nah, apalagi nih ramalan lu kalau menurut lu? Oh iya, kayaknya sih bakal makin banyak IM-IM yang menggunakan 2DD. Jadi 2DD. bukan 1DD aja gitu buat bassnya tuh. Oh, oke. Jadi 2 dynamic driver. Iya. Oke. Jadi lebih nampol dong tuh bassnya ya. Atau kalau nggak dia ngaturnya frekuensi bawah sama mid low kayaknya ya. Jadi low sama mid low gitu Iya, kayaknya paling gitu. buat di crossovernya diaturnya gitu kali ya. Kayak misalnya kayak ini CCA Rhapsody. Ah, Rhapsody benar. Iya, 2DD 4BA. Iya. Makanya bassnya juga nampol itu. Iya. Gede, tebel. Gitu. Kiwi Ears K4 juga kan 2DD. Iya, gue suka tuh Kiwi Ears K4. Itu salah satu favorit gue. Selain Kiwi Ears K4 sama Super Mix 4 tuh, 2 tuh gue suka tuh. Itu di tahun kemarin. Nah, gue nggak tahu nih tahun ini ada apa. Nah, sebenarnya di tahun ini SIMGOT juga ngeluarin ada yang baru sih. Yang planar itu juga. Yang planar juga, cuman gue lupa namanya. Ntar gue jadi cetak. Itu kemarin gue sempat nulis sih. Coba ya, SIMGOT. SIMGOT ET142. Iya, itu ET142 bener. Iya. ET142. Nah, itu teknologi kayaknya bakalan menarik juga sih. Iya, itu juga planar yang nozzle-nya tuh bisa diganti-ganti. Iya, betul, setuju. Dan ternyata tonalnya langsung berubah drastis tuh. Iya, kalau dirubah itu. Oke, berarti driver akan ada yang baru, tapi multi driver dengan teknologi yang berbeda. Kayaknya 2025 ini masih ada tetap ya. Iya, masih. Bahkan mungkin lebih affordable. Ya, itu. Iya kan? Harusnya kayak iya gitu. Kan? Kayak Super Mix harganya mungkin 2 juta, terus kayak 4 kan 3 juta, hampir 4 juta. Mungkin nanti dengan teknologi multi driver tapi harganya di 1 jutaan atau bahkan mungkin under 1 juta. Gak sabar sih. Iya. Bisa nyobain yang kayak gitu. Oke, itu. Apalagi nih di 2025 menurut lo? Switch bakalan masih ada nggak sih? Masih tren nggak sih Switch? Switch sih kebanyakan di KZ sih ya. Tapi yang lain kayaknya jarang yang pakai Switch ya. TRN paling ada gitu kan.
Tapi nggak banyak. nggak banyak. Tapi kayak kebanyakan di KZ. Selain itu paling tuningannya lewat itu kayak Tanjim for you. Itu pakai skrup gitu kan? Ya, jadi itu kalau Tanjim for you dia ngatur Bass. ventnya, Oh iya, fan-nya. pembuangan udara buat bassnya. Hmm, Gitu. Jadi bisa diatur lebih tight suaranya, bisa diatur lebih low, lebih deep bassnya gitu. iya. Nah, soft ears volume S juga udah Pakai ngikutin kayak gitu. Iya. Oke, jadi itu kemungkinan ya tonal dengan menggunakan vent, Iya. jadi mungkin. tuning vent. Nah, itu juga gue setuju sih, kemungkinan sih itu yang akan terjadi di 2025 ini. Jadi akan ada produk-produk multi driver yang lebih banyak teknologi drivernya tapi harga lebih murah. Bisa dituning. Mungkin tuning-tuningnya juga akan lebih variatif, nozzle, filter, fan gitu ya. Terus jack modular masih rame nggak? Harusnya makin sini makin banyak ya. Masih lebih banyak ya Iya. yang pakai modular ya. Iya. DSP? DSP juga makin banyak lagi nih DSP, Ya, pasti. gue setuju. Semakin nggak ada lagi orang yang punya jack audio, pasti Iya. DSP lebih laku lagi. Iya, bener. Ini pasti bakal jadi tren atau ya bakal tetap rame gitu. Ya, oke. Tahun ini. Oke. Tapi di luar misalnya IM nih, Lam. Tren DAP bakalan masih ada nggak sih menurut lu? Seharusnya DAP sih nih. masih rame, tapi harganya mungkin makin murah. Kalau gua malah sebaliknya loh. Oh iya, Kayaknya DAP bakalan semakin kegerus. ya mungkin karena dari sini. Iya, sama orang lebih cenderung sekarang kalau gue perhatiin pakai DAC dongle, Oh, lebih affordable. Terus lu nggak perlu bawa dua barang yang gede. Iya. Kan kalau DAP kan lu pakai pasti punya HP sama pakai DAP-nya kan itu gede. hmm. Belum kalau lu tambahin sama ampli misalnya. Oh iya. Atau misalnya kadang-kadang ada orang yang punya HP 2 plus tablet. Jadi dia punya 3 gadget plus DAP-nya. DAP lagi. Jadi 4 gadget, banyak banget. Tapi kalau dia misalnya pakai dongle kan dia cuma punya dongle kecil, colok ke HP-nya aja. Iya, sebenarnya. Semua fitur-fitur HP-nya bisa berfungsi tapi suaranya lebih bagus. Iya. Kayaknya sih DAC. Dongle nih kayaknya 2025 bakalan merajalela ini. Kalau kataku sih DAP masih tetap ada, ya Masih tapi tetap ada. nggak akan selama DAC itu. Ya, nggak akan selame. Soalnya belakangan ini udah muncul DAP murah yang speknya tuh bagus-bagus. Oh. Misalnya kayak Vio? Iya, Ah. Vio JM21 itu lumayan. Iya. Belum lagi Hibi R4, aku IBR4 kan mahal itu. Hibi R4 tuh 3,8 gitu kalau nggak salah. Masih dekat-dekat sama Oh, ya JM21. padahal kemarin kan yang sebelumnya kan dia masih di 6 juta kalau nggak salah kan? Kalau yang R4 tuh under 4 juta kalau nggak salah. Oh, oke. Jadi DAP mungkin masih ada peminatnya tapi mungkin tidak akan serame DAC kali ya. Iya, Tetap soalnya DAC paling lewat rame Iya. gitu. Lebih affordable, Itu. lebih banyak orang bisa pakai gitu kan. Paling yang punya DAP tuh orang-orang yang ingin menyimpan file-file offline. Ya, dan Gitu. orang-orang yang malas streaming. Dia Iya. lebih percaya sama FLAC lebih bagus, WAV lebih bagus. Iya, kayak gitu-gitu paling. Iya. Apalagi kira-kira tren yang di 2025? 2025 trennya. IM dulu lah, IM. Tadi kan kita banyak ya. Tonalnya apa? Seharusnya makin sini makin banyak IM dengan tonal meta yang tadi di harga Oke. yang mungkin Lebih affordable. lebih affordable. Oke. Soalnya sejauh ini yang bener-bener ngikutin tuningan meta tuh cuman Kiwi Iris K4 itu. Yes. Yang paling mendekati paling Zigat. Ada Zigat Odyssey namanya tuh. Odyssey. Hmm. Gue tau ini Zigat Nuo yang murah. Gue banyaknya nge-review yang murah-murah. Oke, desain. 2025 gimana nih desain? Menurut Kalau 2024 kemarin tuh banyak kayak gini nih. Banyak metal-metalan, lu perhatiin nggak? iya. Kayak Simgot, ada beberapa juga kan. Ya Kevin Kleiner juga kan, ini sebenarnya metal kan, cuma dia kasih warnanya gelap. Mm. Tapi sebenarnya metal. Ini juga kan sebenarnya metal. Iya. Tuh kalau lu pegang dingin. Iya, sama ini juga metal. Iya. Kalau tahun kemarin metal nih. Nah, tahun 2025 Terusnya tetap Masih nggak metal. sih? Iya, Masih nggak ya? masih metal. Buat dynamic driver di IM yang housingnya metal tuh rasanya si bassnya tuh lebih tight gitu jadinya. dan lebih kelihatan lebih elegan, lebih premium nggak sih? Iya juga. Ya, jadi tampilannya lebih keren gitu, cakep gitu ya. Iya, terus ngasih kesan rigid juga gitu. Iya, solid gitu Solid, ya. iya. Terus yang gue perhatikan kayaknya sekarang itu mereka lebih merhatiin desain loh. Ini kayak ini Dinamakan Down. Ini kan cakep kan? Iya. Jadi mereka juga udah bukan cuman mikirin sound quality, tapi ngemikirin
tampilan juga kayak Iya. ini. Desain dari IM-nya gitu. Tangzu ini kan cakep gitu. Ya bagus-bagus. Desainnya bagus. Jadi 2025 gue yakin akan semakin Cantik. variatif, cantik, cakep ini IM-IM-nya ya. Iya. Nggak monoton gitu mungkin. Betul. Oke. Aksesoris. Aksesoris. Apa nih 2025 aksesoris nih? Ya kurang lebih pasti ear tips tuh Ear bakal tips, makin setuju. banyak. Setuju pasti. Kabel? Kabel ya yang aku pikirin sih nantinya bakal lebih banyak IM-IM yang menggunakan kabel bawaan itu bisa diganti-ganti. Jadinya kan modular. Oh, jadi kayak apa ya? Ya kayak ini, TRN-Core. Ya, kontennya kan bisa diganti-ganti gitu. Hmm. Jacknya bisa diganti-ganti modular. Oke, jadi ear tips, kabel yang bisa diganti-ganti jacknya. Iya. Apalagi ya kira-kira ada aksesoris-aksesoris yang kira-kira bisa bermanfaat buat IM kita yang mungkin bakalan tren di 2025. Aksesoris sih aku juga belum kepikiran ya kan. Oh, mungkin ini ada satu. Aku tuh pernah nemu IM dari NF Audio? NF Audio itu tuh si faceplate-nya bisa diganti. Dan itu tuh Oh, ganti tuningan juga. oh iya? Iya. Oh, nice. Menarik nih. Menarik. Jadi kayak Avara gitu kan. Kayak Avara kan kita bisa customize faceplate-nya kan. Bisa Iya. di customize gitu ya. Kalau ini bisa dicabut pasang. Oh, menarik. Jadi Dari selain merubah suara tapi juga tampilannya juga lebih cakep gitu. Ya kadang-kadang mungkin ada yang nyesuaiin sama baju ya. Iya. Hari ini gue pakai baju hijau juga pakai faceplate hijau. Ya, iya. Hari ini gue pakai baju biru gue pakai faceplate biru. Ya oke. Ya kadang-kadang pasti di desain fashion juga di 2025 pasti akan berkembang terus kan ya. Seharusnya mah Jadi berkembang. kemungkinan sih pasti mereka juga akan nambah juga, akan bikin akan mikirin gitu. tampilan yang lebih cakep gitu ya. Iya. Oke. Nah, terakhir nih sebelum kita tutup nih. Boleh. Ini kan banyak tren, kita udah ramalkan di 2025 nih, Dam. Ya. Nah, kita sebagai anak audio atau mungkin nanti ada musik lover yang mungkin nonton, mesti gimana? Apakah semua mesti dibeli gitu? Atau mereka nunggu atau menurut lu gimana? Kalau menurutku sih makin sini kan makin banyak nih reviewer yang nge-review IM ini Ya. di YouTube, di Facebook atau di forum manapun gitu. Mhm. Sebaiknya sih kalau misalnya teman-teman belum bisa nyobain atau ikutan meet up gitu, coba nonton dari reviewer aja. Reviewer dulu ya. Iya. Gitu. Jadi semakin banyak option yang kita bisa lihat sebelum kita nyoba langsung. Tuh. Nah, setelah itu baru kita datanglah ke, kalau di Bandung ke Perpus misalnya ya. Iya, bisa bisa. ada barang-barang di situ. Kalau misalnya di regional lain mungkin nunggu kalau ada meet up regional atau meet up kelas kecil-kecil gitu, Iya. klaster-klaster gitu. Oke. Jadi jangan beli dulu atau beli aja nih? Sebenarnya sih kalau teman-teman punya budgetnya ya silakan Beli, aja. gue setuju. Beli. Bener. Karena kan lebih percaya kuping sendiri. Gitu. Betul percaya kuping. Sama gini loh. Sebenarnya kita kan masih ada BTJ. Iya bisa jadi. Beli tes jual gitu ya udah, itu menurut gua salah satu apa ya, privilege kita anak audio. Ya udah kita beli aja, kita coba, nggak suka jual lagi aja. Dan banyak banget teman-teman juga yang mungkin akan suka sama itu. Kita mungkin nggak cocok sama mungkin bass, Iya. tapi ternyata ada teman yang suka bass. Atau kita nggak suka yang treble, ternyata teman ada yang suka treble. Jadi datang ke komunitas, bisa misalnya ngobrol di sana, bisa diskusi di sana, sama bisa juga BTJ di sana. Iya. Benar. Itu BTJ juga udah ada dari lama kan ya? Udah lama, dari zaman gua juga udah ada BTJ itu. Gua salah satu korban BTJ. Oh, Makanya iya? kenapa gua bikin YouTube ini gara-gara gua banyak banget beli. Tapi gua gini, orang kan BTJ, Iya. beli tes jual. Gua BTS. Beli tes simpen. Oh, Makanya tuh di audio trip kan banyak banget. iya banyak Nah banget. itu, gua BTS, beli tes simpen. Bukan beli tes jual, beli tes Iya, iya, simpen. Oke, kayaknya gitu aja kali ya. Jadi buat musik lover, buat teman-teman semua akan rame banget di 2025 tren-tren in-ear monitor ya. Teman-teman bisa nyobain sendiri, bisa lihat review, bisa datang ke tempat-tempat perkumpulan audio, bisa datang ke toko untuk audisi, ataupun ya salah satu cara yang kita tadi bahas ya BTJ, beli tes jual ya, beli, coba, kalau nggak suka jual lagi aja. Iya. Gitu. Jadi apapun itu selama hobi audio, ada komunitasnya, ada temen-temennya, aman-aman aja masih menurut gua, karena pasti ada yang suka juga kok. Iya. Oke, kayaknya gitu aja Dam ya. Oke.
Oke, Music Lover, kayaknya itu aja dari kami. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah.